Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Sabtu tanggal 7 Desember tahun 2024, saya akan mengomentari Gus Miftah menghina pedagang es teh pada saat ceramah di daerah Magelang. Baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto mengangkat pejabat menteri dan wakil menteri serta pejabat khusus Presiden di Istana Negara. Di antara pejabat tersebut termasuk Gus Miftah Maulana dengan jabatan pembantu khusus Presiden terkait masalah agama yang dianggap cocok menyandang jabatan tersebut yang menguasai dunia agama Islam di tengah-tengah masyarakat. Ketika Gus Miftah Maulana memberi ceramah di daerah Magelang yang pengunjungnya banyak dihadiri masyarakat, saat itu menyatakan kepada pedagang es teh, masih banyak dagangan, kenapa tidak dijual ke sana? Sambil ketawa, lalu pedagang es teh merasa merengut dan tersinggung berat atas tudingan Gus Miftah Maulana yang menghina dirinya sebagai pedagang es teh. Padahal pedagang es teh tersebut pekerjaan yang halal, yang diridhoi Allah yang Maha Kuasa, sesuai rezeki yang diberi yang Maha Kuasa, bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Banyak warga masyarakat menuding perbuatan Gus Miftah Maulana tersebut masuk perbuatan penghinaan yang melanggar hukum pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya 9 bulan, masuk delik aduan. Maka pedagang es teh dapat mengadukan Gus Miftah kepada polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, karena delik aduan hanya dapat diadukan pedagang es teh tersebut ke polisi. Kecuali perbuatan mencuri masuk delik umum, setiap warga masyarakat bisa melaporkan kepada polisi. Walaupun masyarakat tidak ada yang melaporkan kepada polisi, tetapi polisi mengetahui kejadian pencurian tersebut yang masuk delik umum, polisi dapat menangkapnya. Di sini perbedaan delik aduan dengan delik umum, tetapi delik umum setiap orang bisa melaporkan ke polisi, sedangkan delik aduan hanya pedagang es teh yang bisa mengadukan ke polisi. Atas penghinaan Gus Miftah Maulana tersebut langsung menyebar informasinya di dunia maya, sehingga banyak yang menanggapi Gus Miftah Maulana secara negatif, sampai Menteri Sekretaris Kabinet menegur perbuatan penghinaannya kepada pedagang es teh tersebut. Atas penghinaan pedagang es teh, langsung Gus Miftah Maulana mendatangi rumah pedagang es teh di daerah Gerabak, Magelang tersebut. Sekaligus minta maaf, sebenarnya tidak ada tujuannya menghina pedagang es teh tersebut, hanya sebagai guyonan. Ternyata ditanggapi masyarakat umum bahwa pernyataan Gus Miftah Maulana tersebut sangat tidak pantas disampaikan kepada pedagang es teh. Apalagi masyarakat menganggap pedagang es teh tersebut sebagai pedagang es teh tersebut masuk ekonomi lemah, cepat mendapat belas kasihan atas penghinaan Gus Miftah Maulana tersebut, dan beritanya langsung viral di tengah-tengah masyarakat. Padahal Gus Miftah Maulana sebagai tokoh agama yang namanya sudah harum di tengah-tengah masyarakat, yang sangat tidak pantas dilakukan. Seharusnya Gus Miftah Maulana harus lebih banyak memberi perhatian kepada masyarakat yang tidak punya, tetapi justru Gus Miftah Maulana membuat guyonan kepada pedagang es teh sebagai usaha kecil yang bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sering digeluti Gus Miftah Maulana dalam setiap memberi ceramah-ceramah di masjid-masjid di seluruh wilayah Indonesia. Pernyataan minta maaf Gus Miftah Maulana yang disampaikan kepada pedagang es teh dan kepada masyarakat umum seakan sudah terlambat, karena beritanya sudah sampai kepada Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan
Bagus Miftah supaya minta maaf kepada Sun Haji selaku pedagang ST tersebut. Tetapi ada anggota masyarakat agar Gus Miftah dicopot dari jabatannya sebagai jabatan khusus Presiden Prabowo Subianto terkait masalah agama. Bila Presiden Prabowo Subianto tidak bertindak keras kepada Gus Miftah, takut nanti merusak nama Presiden Prabowo Subianto di mata masyarakat. Tetapi dengan tegas, tindakan Presiden Prabowo Subianto akan membuat harum namanya di tengah-tengah masyarakat karena lebih berpihak kepada masyarakat miskin daripada pejabat khusus Presiden Prabowo Subianto. Sesuai rasa keadilan sejalan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan tujuan agar para menteri dan wakil menteri dan pejabat khusus pembantu Presiden tidak meniru perbuatan Gus Miftah Maulana yang suka menghina rakyat kecil, padahal Presiden Prabowo Subianto sangat senang mendengar para kiai memberi ceramah yang memberikan perhatian kepada masyarakat kecil, yang memberi perhatian kepada tukang ojek, pedagang kecil yang perlu dibantu soal kehidupannya sehari-hari. Pernyataan Gus Miftah Maulana tersebut sampai ada 7 desakan masyarakat agar Gus Miftah Maulana dipecat dari jabatannya selaku pejabat khusus Presiden terkait masalah agama karena semua ucapannya tidak pantas disampaikan kepada masyarakat miskin yang justru turut membantu kehidupannya. Seharusnya Gus Miftah Maulana selaku tokoh masyarakat banyak yang mengasihi membina kehidupannya sesuai perintah ajaran agama. Juga banyak penawaran kepada Sun Haji naik haji bila berkenan naik haji ke Mekah. Demikian juga ada yang menyumbangkan uang sampai 100 juta kepada Sun Haji untuk dapat digunakan modal usahanya yang lebih baik agar Gus Miftah Maulana tidak menghinanya sebagai pedagang ST. Penghinaan Gus Miftah Maulana kepada pedagang ST sampai mendapat perhatian anggota DPR yang menyatakan pernyataan Gus Miftah Maulana tersebut sangat tidak beretika yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam sampai menyatakan Menteri Agama agar meningkatkan literasi para dai dalam memberi ceramah di masjid-masjid. Jangan memberikan ceramah banyak guyonannya dan harus benar-benar mendalami ajaran agama Islam tersebut. Untuk itu, Menteri Agama setiap dai harus ada sertifikasi dai atau ulama agar dalam memberi ceramah serius, dan bila ada yang merendahkan masyarakat miskin harus dicabut sertifikasi kedaiannya atau ulamanya. Termasuk Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, menanggapi penghinaan Gus Miftah Maulana tidak baik, apalagi dia tokoh agama Islam yang banyak memberi ceramah di masjid-masjid yang bertentangan dengan ajaran agama Islam sebagai contoh kepada para ulama Malaysia tidak meniru perilaku Gus Miftah Maulana yang tidak sejalan dengan etika dan ajaran agama. Presiden Prabowo Subianto bertempat di salah satu masjid di Jawa Timur sampai membuka baju safarinya yang dibagikan kepada pedagang kecil sebagai pertanda besarnya perhatiannya kepada masyarakat kecil, baik sebagai pedagang asongan, pedagang es, teh, dan ada para tokoh masyarakat menghimpun dana untuk diberikan kepada masyarakat kecil untuk menopang kehidupannya. Sampai istri Sun Haji Juli Fatima sebagai pedagang keliling ST setelah mendengar suaminya viral dihina Gus Miftah Maulana lewat media sosial lalu menangis meratapi nasibnya. Itu semua pemberian Allah yang Maha Kuasa sehingga ikhlas menjalani hidup ini sebagai pedagang ST keliling di daerahnya di sekitar Kota Magelang, Jawa Tengah. Dengan banyaknya kritikan
yang disampaikan kepada Gus Miftah Maulana merupakan pembelajaran kepada tokoh-tokoh agama Islam jangan suka menghina umat muslim, terlebih yang ekonominya masih lemah, justru harus mengasihinya agar dapat hidup yang layak di tengah-tengah masyarakat sesuai ajaran agama Islam. Sampai ada warga masjid menghimpun dana untuk disampaikan kepada Sun Haji untuk membantu ekonominya dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Harapan saya, semoga tidak ada lagi seperti Gus Miftah Maulana yang suka menghina pedagang es teh selaku pedagang kecil yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Seharusnya tokoh agama yang sudah kondang namanya di tengah-tengah masyarakat lebih memberikan perhatian atau memperhatikan kepada kehidupan masyarakat miskin. Sampai Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Gus Miftah minta maaf kepada Sun Haji selaku pedagang es teh tersebut. Hanya saja permintaan warga masyarakat supaya Gus Miftah Maulana dipecat dari jabatannya sebagai pembantu khusus Presiden terkait masalah agama yang perilakunya tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Sekian dan terima kasih.